Burbakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayona Paracu Dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku Narayanu Astia Tuam siwa Tuam dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papakarmahem Apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi Om
Berbagai kejutan istimewa membuka kemeriahan acara Hitung Mundur Asian Games 2018 di Monas, Jakarta. Puluhan musisi rock lepas liarkan 200 ekor tukik di Pantai Keramas, Gianyar. Merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, ratusan peserta semarakan ajang Merdekaran di Desa Petang, Badung. Sebelas DJ dalam dan luar negeri unjuk gigi di Paca Festival Seminyak Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, Hitung Mundur Asian Games 2018 dibuka dengan aksi panahan Presiden Joko Widodo. Kejutan istimewa dihadirkan diantaranya dengan drone light show dan juga kehadiran 2 personil dari Girls' Generation. Presiden Joko Widodo menembakkan anak panah ke sasaran. Ini menjadi penanda tepat setahun dimulainya hitung mundur atau countdown to Asian Games 2018. Digelar Jumat malam di Monas, Jakarta Pusat. Acara dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri, Megawati Soekarno Putri, serta para menteri. Kejutan istimewa adalah pertunjukan spektakuler drone light show. Konfigurasi atlet pemegang obor, Garuda, hingga bendera merah putih pun dipamerkan. Pertunjukan selama 5 menit ini memukau perhatian para penonton. Tak heran karena ini merupakan pertunjukan shooting star drone di tanah air. 300 shooting star drone digunakan. Ini merupakan drone quadcopter yang dilengkapi lampu LED aneka warna serta GPS yang dikendalikan dari jarak jauh. Ditonton ribuan orang, acara ini juga dihadirkan 2 personil Girls' Generation dikenal dengan SNSD dari Korea Selatan. Kedua personil SNSD ini mendapat kesempatan masing-masing menyanyikan 2 lagu. Deretan artis juga turut meriahkan acara, di antaranya Raisa, Dira Sugandi, Tulus, Ikke Nurjana, hingga band elektronik dance musik Far East Movement. Keberhasilan acara ini diharapkan mampu memacu optimisme jelang Asian Games 2018. Sudah barang tentu ini harus menjadi energi bagi kita semua untuk menggerakkan emosi, semangat, dan dukungan dan harapan dari seluruh anak Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia mulai hari ini selalu mengerti sekaligus mendukung Asian Games. Baik mereka terlibat dalam volunteer, terlibat juga dalam penyelenggaraan ekonomi dan memanfaatkan Asian Games ini sebaik-baiknya untuk ekonomi, untuk konsolidasi sosial, sekaligus menguatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa besar. Agustus 2018 nanti Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar se-Asia yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Diperkirakan ada 44 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, teknologi drone bikinan Intel yang diberi nama Shooting Star ini sebetulnya sudah ramai di dunia sejak tahun 2015 lalu. Dan pertunjukannya di Jerman tahun 2016 dengan menerbangkan 500 drone kala itu juga mendapat rekor dunia. Kerennya lagi, drone ini masih tetap bisa terbang meski cuaca hujan. Ini dia Shooting Star, drone quadcopter yang dirancang khusus menampilkan light show. Meski jumlah drone yang digunakan ratusan, namun bisa dikendalikan oleh 1 orang pilot. Drone bikinan Intel ini mampu mempersiapkan pertunjukan spektakuler di udara dengan waktu kurang dari sepekan. Shooting Star memiliki algoritma yang mengirimkan perintah pada drone untuk secara otomatis membentuk formasi tertentu dan menghitung jumlah drone yang dibutuhkan. Algoritma ini juga menentukan posisi setiap drone dan pergerakan tercepat.
untuk membentuk sebuah gambar di langit berdasarkan sisa baterai serta menerima sinyal GPS. Shooting Star telah dirancang untuk meminimalisir kecelakaan. Karenanya drone ini hanya terbuat dari bahan busa dan plastik. Sementara baling-baling berada di dalam sangkar agar dapat melindungi orang-orang yang menonton dari bawah. Dengan bobot 280 gram, drone Shooting Star bisa tetap terbang meski dalam keadaan hujan ringan. Tak dilengkapi kamera, melainkan memiliki lampu LED yang dapat menyala dalam kombinasi 4 miliar warna. Shooting Star mulai dikenalkan tahun 2015. Pertunjukan 500 drone di langit kota Munchen, Jerman ini sempat meraih rekor dunia. Kemeriahan hitung mundur Asian Games 2018 tak hanya dirasakan warga Jakarta, namun juga Palembang. Iya, di Palembang warga berkumpul di pelataran Benteng Kuto Besak Jumat malam. Tak kalah meriah dengan Jakarta, perayaan hitung mundur Asian Games 2018 di Palembang turut disesaki ribuan penonton. Acara dimulai dengan tarian Gending Sriwijaya, yakni tarian khusus menerima tamu. Memasuki hitung mundur Asian Games 2018, warga begitu antusias saat melihat Presiden Joko Widodo yang ada di layar lebar memulai hitung mundur dengan memanah. Acara berlanjut dengan penampilan sederet musisi tanah air seperti Rizky Febrian, Wild Ones, dan Judika. Panggung tempat acara countdown ini pun sangat unik karena diadakan di pinggir Sungai Musi dengan latar belakang jembatan Ampera yang sangat ikonik. Warga berharap event ini mampu membawa dampak ekonomi dan kemajuan di kota Palembang. Kalau untuk harapan saya sih Palembang supaya lebih maju lagi untuk lebih baik lagi supaya Palembang dikenal di seluruh dunia. Bahagia, senang, ya karena ada Pak Jokowi kan. Ya. Harapannya apa, Mbak? Harapannya biar Palembang ini bisa maju. Kegiatan semakin meriah saat pesta kembang api bergemuruh di langit Palembang. Palembang sendiri akan menggelar 11 cabang olahraga seperti dayung, memanah, bowling, sepak bola wanita, dan renang. Meski gratis, namun warga Palembang yang masuk ke arena hitung mundur Asian Games 2018 melalui pemeriksaan petugas keamanan. Hal ini untuk menjaga kondusivitas acara. Ardian Nugraha melaporkan untuk NET. Pemerintah Indonesia akan melayangkan nota diplomati kepada pemerintah Malaysia terkait kesalahan gambar bendera merah putih di buku panduan SEA Games 2017. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Terkait insiden kesalahan bendera di SEA Games, Menteri Belia dan Sukan Malaysia sampaikan permohonan maaf. Meski memaklumi peristiwa ini, Indonesia kembali ingatkan pentingnya menjaga profesionalisme penyelenggaraan acara, terutama berkaitan dengan lambang negara. Dan berikut adalah laporan Gary Akita dan juga Sigit Wijaksono dari Malaysia. Ya, terkait dengan salah cetak dari lambang negara Indonesia. Bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games 2017 malam telah terjadi pertemuan antara Menteri Sukan dan Belia, Khairi Jamaluddin dengan Menteri Pemuda Olahraga Indonesia, Imam Nahrawi. Pemerintah dari Malaysia sendiri pun menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maaf secara langsung kepada Menpora atas kesalahan dan insiden ini. Untuk itu kita dengarkan langsung pernyataan dari Menteri Sukan dan Belia Malaysia, Khairi Jamaluddin. Ini adalah satu kesilapan yang sangat-sangat besar dan saya bagi pihak tuan rumah telah memohon maaf kepada Bapak Imam selaku Menpora Indonesia dan juga hari ini memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesilapan besar ini. Kesilapan ini tidak disengajakan. Ia menanggapi pernyataan dari Menteri Sukan dan Belia Malaysia. Menteri Pemuda Olahraga Indonesia, Imam Nahrawi pun bersikap tegas untuk buku yang sudah diedarkan harap ditarik kembali dan dicetak ulang dengan mengganti bendera Indonesia yang baik dan benar. Ada demikian pernyataan dari Menpora Indonesia, Imam Nahrawi. Kami memaklumi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora Khairi dan tentu kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden Jokowi agar proses lebih lanjut bisa dilaksanakan dan kita berharap bahwa hal ini tidak terulang kembali karena apapun bendera adalah simbol masing-masing negara yang harus kita hormati dan ajang SEA Games adalah sebuah kehormatan untuk kita junjung tinggi bersama-sama. Dan Menpora pun berpesan agar setiap para kontingen yang sedang bertanding dalam SEA Games ke-29 di Malaysia ini untuk tetap semangat memberikan hasil yang terbaik dan tidak terganggu dengan isu terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 ini. Gary Akita, Sigit Wijaksono melaporkan untuk Net. Menindaklanjuti kesalahan gambar bendera merah putih di buku panduan SEA Games 2017, pemerintah Indonesia akan melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Hal ini sebagai bentuk protes resmi Indonesia terhadap insiden tersebut.
Selain secara langsung dalam konferensi pers Minggu siang, pemerintah Belia dan Sukan atau Menpora Malaysia juga menyampaikan permohonan maaf melalui akun sosial media pribadinya. Permohonan maaf terkait kesalahan pencantuman gambar bendera Indonesia di buku resmi panduan SEA Games 2017. Pemerintah Malaysia juga menyatakan akan menarik buku-buku ini. Sementara sebagai wujud kekecewaan pemerintah Indonesia telah layangkan nota diplomatik. Namun pemerintah tekankan tidak akan memboikot SEA Games 2017. Mungkin dalam hal seperti ini kita harus melihatnya semua secara kontekstual dan langkah-langkah yang diambil harus secara terukur ya. Saya rasa di setiap lini sudah kita lakukan ya. Pihak tertinggi oleh Menteri Luar Negeri sudah kita sampaikan dan juga KBRI sudah menyampaikan nota, menyampaikan kecewaan dan pihak Malaysia juga sudah responsif, sudah langsung menyampaikan permintaan maaf melalui tertulis, melalui Menporanya. Dan juga Menporanya sendiri juga telah menyampaikan melewat sosial media menanggapi apa yang disampaikan oleh Menpora kita di sosial media. Gambar bendera Indonesia dengan warna terbalik terpasang di buku panduan dan souvenir SEA Games 2017. Pencantuman lambang negara Indonesia yang salah juga terdapat di sejumlah media Malaysia. Insiden ini sempat menuai kegeraman di Indonesia. Respon dengan tagar "Shame on you Malaysia" sempat menggema bahkan menjadi trending topik. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa temui puluhan mantan narapidana teroris dan keluarganya. Mereka diberi pendampingan untuk menangkal paham radikalisme. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa temui 49 mantan pelaku teror kasus bom Bali 1 hingga bom Poso, serta keluarganya di Kecamatan Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kementerian Sosial memberikan pendampingan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Mantan narapidana teroris ini juga membentuk yayasan bernama Lingkar Perdamaian yang bertujuan untuk merangkul para mantan pelaku teror. Selain memberi pendampingan, Hovifah juga bagikan kartu Indonesia Sehat, uang, dan peralatan sekolah. Hal-hal seperti ini menjadi penting untuk kita komunikasikan supaya pemenuhan perlindungan sosial kepada mereka yang sebelumnya mungkin kita mengenal mereka ex-napi teroris atau mereka ex-kombatan dan seterusnya. Hari ini mereka bersama-sama kita menempatkan bahwa Indonesia adalah rumah besar kita. Minggu sore, seorang wisatawan tewas digulung ombak saat melakukan snorkeling di Laut Pulau Gili, Ketapang. Kasus ini tengah ditangani Satpol R Polres Probolinggo. Jenazah Andi Nanda Kasih Hidayatullah, pemuda usia 22 tahun, Minggu sore tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Warga Gebang, Sidoarjo ini tewas setelah tenggelam di gulung ombak saat snorkeling di Laut Utara Probolinggo di Pulau Gili, Ketapang, Kecamatan Sumber Asih. Jasad korban meninggal dikirim ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. 6 orang teman korban tak mengira agenda wisata justru berakhir petaka. Beberapa teman korban diantaranya masih syok dan dirawat di rumah sakit yang sama. Puluhan musisi rock lepas liarkan 200 ekor tukik di Pantai Keramas, Gianyar. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri.
Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Sehari setelah Hari Raya Saraswati, ribuan umat Hindu padati objek wisata Tirta Taman Empul. Mereka datang untuk melakukan tradisi Banyu Pinaru atau tradisi pembersihan diri di sumber mata air. Sudah menjadi tradisi, satu hari setelah Hari Raya Saraswati, umat Hindu di Bali melakukan tradisi Banyu Pinaru, yakni membersihkan jasmani dan rohani di sumber-sumber mata air. Seperti pada hari Minggu kemarin, sumber mata air Tirta Taman Mumbul yang terletak di Desa Sangeh, Badung, dipadati ribuan umat Hindu sejak Sabtu malam. Sebelum memulai pengelukatan, terlebih dahulu umat melakukan persembayangan di sebuah tempat pemujaan yang ada di areal tersebut. Setelah bersembahyang, umat kemudian menuju ke tempat pemandian untuk melakukan proses melukat, yakni pembersihan jasmani dan rohani. Dengan secara bergiliran, mereka melakukan proses pembersihan di masing-masing pancuran. Pancoran Solas di Taman Mumbul, kita ada 11 pancoran, yang mana mata air dari pancoran itu kita ambil dari segala penjuru. Jadinya mewakili ada yang dari utara, selatan, gitu. Akhirnya kita kumpulkan menjadi satu di pancoran Solas ini, yang mana menurut keyakinan umat Hindu, 11 itu angka yang sakral. Prosesi pembersihan ini dipercaya warga dapat menghilangkan unsur-unsur negatif yang ada di dalam diri.
Kalau tujuan datang ke sini sih cuma buat ngebersihin diri gitu. Karena kemarin juga sempat mimpi-mimpi buruk gitu. Karena konon katanya kalau misalkan melakukan pembersihan ini bisa bikin kita tuh lebih tenang gitu. Usai melakukan pembersihan, pengunjung pun bisa bersantai sejenak bersama keluarga dengan menikmati kolam Taman Mumbul yang tak jauh dari lokasi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Puluhan musisi rock lepas liarkan 200 ekor tukik di Pantai Keramas Gianyar. Selain untuk pelestarian tukik, acara ini juga bertujuan untuk kegiatan sosial. Puluhan musisi rock dari Bali dan Surabaya berpartisipasi dalam kegiatan pelepasan ratusan ekor tukik di Pantai Keramas Gianyar Sabtu sore. Sebanyak 200 ekor tukik yang dilepaskan merupakan hasil penetasan dari Pusat Penangkaran Penyu di Bali. Kegiatan peduli habitat penyu ini menarik puluhan musisi rock, salah satunya Roy Jekoniah, mantan vokalis band rock Bumerang. Ya harapannya semakin banyak orang dari profesi apapun ikut memperhatikan, ikut peduli sama lingkungan. Paling enggak pertama ya lingkungan sekitar. Kalau yang ngerokok jangan buang untuk rokok sembarangan. Pelepasan tukik ini adalah serangkaian acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, sekaligus sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Bali. Saat ini kita menggunakan konsep rata rata hubungan manusia dengan hutan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama. Jadi hubungan kita sama alam yaitu sesama makhluk hidup juga, tukik. Konsep kita untuk menjaga kelestarian untuk habitat khususnya untuk kura-kura nanti. Pelepasan tukik ini juga dimeriahkan dengan konser amal dari sejumlah band rock asal Bali dan Surabaya. Hasil dari pengumpulan dana ini akan diserahkan kepada sejumlah musisi difabel untuk mendukung kreativitas mereka. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya kita ke Kelungkung Bali untuk melihat konservasi penyu di Nusa Penida dengan melepas penyu-penyu ini ke laut ya. Nah, penyu yang siap dilepas ini sebelumnya telah berada di konservasi. Tujuannya untuk melestarikan populasi penyu agar tetap terjaga. Penyu jenis olive, penyu sisik, serta penyu hijau. Berbagai jenis penyu yang dirawat ini ada di konservasi penyu Nusa Penida, Bali. Penyu-penyu yang dirawat di konservasi didapat pengelola dari sepanjang pantai Gamat Bay dan Pulau Nusa Ceningan. Selama 4 tahun terakhir, pihak konservasi terus melepas liarkan penyu ke laut lepas setiap minggunya. Para wisatawan pun menyambut positif kegiatan ini. Oh, it's brilliant, excellent, really good. It's very important. Perburuan penyu secara liar menjadi masalah utama yang dihadapi pengelola konservasi. Ya seperti penyu ini kan sekarang udah langka kan begitu. Nah, dalam artian kita punya misi itu untuk kedepannya gimana penyu-penyu ini supaya bisa bertahan hidup lebih lama. Sejak didirikan tahun 2013, pihak konservasi telah melepas liarkan 1.000 lebih penyu dan tukik. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tak hanya tukik yang dijaga pelestariannya, di Tejakula, Buleleng ada sebuah balai pembudidayaan untuk ikan hias langka. Ya, ikan hias jenis banggai asal Sulawesi Tengah ini berhasil dikembangkan di Balai Pelatihan dan Pembenihan Ikan Hias di Desa Les. Selain itu, balai ini juga sebagai pusat penelitian bagi para peneliti asal luar negeri. Ikan hias berwarna belang yang memiliki ekor nan eksotis ini merupakan ikan hias endemik Kepulauan Bangai, Sulawesi Tengah. Namun, kini tak perlu jauh ke Sulawesi Tengah untuk melihat jenis ikan ini. Karena di Balai Pelatihan Pembenihan Ikan Hias di Desa Les Buleleng, jenis ikan hias ini berhasil dikembangbiakan. Pengembangbiakan ikan hias berawal dari sudah semakin langkanya ikan hias ini ditemui para penyelam. Akibat banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh para nelayan yang menjual ikan secara ilegal ke luar negeri.
seorang pencinta ikan hias pun segera mengambil langkah untuk melestarikan keberadaan ikan bangai ini. Dibantu oleh Yayasan Lini dan masyarakat Desa Les, Tejakula, kini tempat ini menjadi pusat penelitian bagi para peneliti asal luar negeri. Nah, ini sebetulnya salah satu tujuannya adalah pusat pelatihan ini didirikan itu adalah membantu masyarakat mahasiswa yang ingin belajar mengenai budidaya ikan hias laut untuk bisa kita cobakan penelitian dan juga untuk bagaimana masyarakat itu bisa belajar dan bekerja. Saat ini yang sudah berhasil berkembang biak dan besar itu ikan banggai karina. Ikan banggai karina itu dia endangered species, termasuk ikan yang langka, hampir punah di habitat aslinya. Dia tuh endemik, hanya ada di Sulawesi Tengah, di Pulau Banggai. Ikan ini dikembangbiakan di sini karena kita belajar dan juga karena punya nilai ekonomi yang lumayan. Pengembangbiakan ikan hias mengundang perhatian peneliti sekaligus pencinta ikan hias asal Australia. Ikan hias jenis bangai dinilai memiliki nilai ekonomi, mampu menembus pasar ekspor seperti Inggris dan Australia. Breed the bangai, especially because bangai is an endangered species. In Bangai Islands, it's Sulawesi. They are endemic to Sulawesi and endemic specifically to the Bangai Islands. So you don't get them anywhere else in the world except Bangai. So we are breeding them so we get stock so we can send that overseas and then maybe help the market from the Bangai Islands eventually to do it themselves. So we will teach the people from the Bangai Islands, the fishermen, how to breed, and then we will go to Bangai Islands and we will set up the same operation, smaller operation, so the fishermen can breed and export. Selain ikan hias bangai, di tempat ini pun berhasil dikembangbiakan ikan hias Nemo, udang hias, dan dori yang memiliki warna yang indah dan unik. Dua ikan ini pun dinilai sangat sulit untuk dikembangbiakan. Di kawasan laut Tejakula Buleleng ini dikenal memiliki terumbu karang yang baik dan memiliki beragam spesies ikan hias yang indah. Dengan adanya balai pelatihan dan pembenihan ikan hias di Desa Les ini, diharapkan nelayan dapat melestarikan keberadaan ikan hias yang semakin langka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, ratusan peserta semarakan ajang Merdeka Run di Desa Petang, Badung. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24, setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET.
Kembali di Net Bali, merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-72, ratusan peserta semarakan ajang Merdekaran di Desa Petang, Badung. Dalam perlombaan lari ini, peserta menyusuri dan menikmati suasana pedesaan khas Bali. Minggu sore ratusan peserta lari dari berbagai daerah berkumpul di Desa Petang, Badung untuk memeriahkan ajang Merdekaran. Para peserta dibagi menjadi 3 kategori, yakni lari dengan lintas jarak 5 km hingga yang terpanjang 11 km. Bertema Fun, Friendship, and Fitness, rute yang dilalui para peserta pun terbilang menyenangkan. Sambil berolahraga, mereka menyusuri dan menikmati suasana alam pedesaan khas Bali. Hanya bermanfaat untuk kesehatan, ajang lari ini bisa menambah pertemanan. We love Hash. We are joining Hash already for 10 years, yeah? You start joining Hash since you were how old? 7? Yeah. And we love it. It's still showing the beautiful Bali, beautiful mountains, beautiful nature, great people. Voila. Perlombaan lari ini sekaligus dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang digagas oleh Polda Bali dengan sejumlah komunitas lintas alam. Adanya kegiatan ini selain untuk memberikan kesehatan, memberikan bagaimana kita memeriahkan, memberikan kesadaran bahwa meningkatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada seluruh peserta HES dan juga seluruh masyarakat, bahwa kita ini harus mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan ini. Untuk lebih membangkitkan rasa nasionalisme, seluruh peserta juga diajak untuk menyanyikan sejumlah lagu-lagu kebangsaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke Jawa Tengah. Kejuaraan nasional downhill seri ketiga tahun 2017 di Kurus, Jawa Tengah diikuti ratusan peserta. Trek yang dilalui kali ini juga jadi trek terpanjang dan terekstrim dari kejuaraan tahun sebelumnya. Inilah kejuaraan nasional 76 Indonesian Downhill 2017. Ratusan atlet downhill turuni trek sepanjang 2 meter lebih. Lokasinya di Ternadi, lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Berlangsung Sabtu kemarin, 244 peserta terbagi dalam 15 kelas, mulai dari pemula hingga veteran. Tak hanya dari dalam negeri, atlet asal India juga ikut dalam seri ketiga downhill Ternadi kali ini. Ya, ekstrim banget, soalnya berdebu, batu-batunya juga banyak, teknikal juga sih, pokoknya top Ternadi. Ajang kejuaraan downhill di Kudus ini jadi lintasan paling panjang dan ekstrim. Panjangnya lebih panjang dari tahun lalu, lebih dari 2 meter sekarang. Kemudian elevasi juga di atas 300 meter, cukup curam. Dua seri kejuaraan downhill selanjutnya diadakan di Umbul Sidomukti, Ungaran, Jawa Tengah, dan terakhir di Bukit Kelemuk, Batu, Jawa Timur. Hendri Agusta melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya sajikan aksi seru peselancar dari 14 negara ramaikan ajang International Surfing Championship di Pantai Watukaru, Pacitan, Jawa Timur. Para peselancar ini beradu jurus untuk menjadi yang terbaik taklukan ombak. Meliuk-liuk, menantang ombak. Para atlet olahraga ekstrim ini beradu jurus di Pantai Watukarung menjadi yang terbaik menaklukkan ombak. Aksi para peselancar dari 14 negara ini meramaikan ajang International Surfing Championship. Ajang yang digelar pemerintah Pacitan ini merupakan yang kedua kalinya. It was fun, it was really good. Yeah, some really nice waves and yeah, I didn't make it, I came third, but it's okay. Pantai Watukarung menjadi salah satu lokasi favorit bagi para pemburu ombak karena memiliki ombak yang besar dan memanjang. Tak heran
pantai ini juga kerap dikunjungi peselancar dari berbagai negara. Surfing tingkat dunia ini digelar hingga 20 Agustus. Kejuaraan akan rutin digelar setiap tahun karena banyaknya animo peselancar dunia dan juga untuk menarik wisatawan datang ke Pacitan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, ada wahana permainan baru yang patut dicoba. Namanya adalah Bali Speed Go-Kart. Di sini kita bisa adu balap bermain go-kart dan mencoba motor balap mini yang unik. Datang, bersiap, dan melaju. Asiknya bermain go-kart kini juga bisa dinikmati di Pulau Dewata. Tepatnya di Desa Kramas, Kabupaten Gianyar, Bali. Bukan hanya para pria, perempuan pun banyak yang tertarik mencoba permainan yang menguras adrenalin ini. Sekali mencoba, pasti ketagihan. Rasanya sih kesan pertamanya itu kayaknya pertama takut ya rasanya. Soalnya kan pertama kali tahu go-kart ada di Bali ini kan pas pertama itu temen ngajakin tahu go-kart itu apa, tahu-taunya itu ternyata itu balapan. Pertama takut lihat itu apa laki-laki mainnya kayak gitu kenceng, terus pas pertama coba ternyata enggak itu nyeremin, ternyata asik gitu. Para pemain harus ikuti aturan keamanan. Sarung tangan, sarung muka, jaket hingga helm wajib dikenakan. Setelah semua lengkap, barulah masuk arena untuk bermanuver. Ya, ini untuk pertama kalinya saya bermain go-kart. Ternyata selain memang bikin deg-degan, bermain go-kart ini nggak mudah loh. Banyak hal yang harus diperhatikan selain memang standar keamanan mulai dari helm, jaket pengaman. Namun yang paling penting adalah kita tidak boleh menginjak gas dan rem secara bersamaan karena ini akan sangat berbahaya. Tapi kalau untuk pengalamannya seru dan asik dan ini bikin ketagihan banget. Selain standar keamanan pemain, keamanan mobil serta lokasi bermain juga jadi prioritas. Termasuk perawatan mesinnya. Kita tiap pagi sebelum buka itu selalu cek tekanan ban, tekanan angin, sama cek oli, cek bensin. Kita cek semua roda-rodanya ada yang goyang atau tidak, kita pastikan semuanya aman sebelum dimulai. Dan setiap 5 kali race kita selalu ngecek total semuanya. Dengan durasi 7 menit, kita harus membayar Rp150.000. Yang seru lagi, pemain akan ditantang kalahkan rekor tercepat. Hadiahnya, bonus sekali main go-kart gratis. Eits, gak cuma go-kart saja loh yang ditawarkan. Ada juga permainan adu balap lain yang juga mesti dicoba, yakni mini GP. Tampilannya keren, bahkan mirip banget dengan MotoGP yang asli. Tapi motor balap yang satu ini ukurannya mini banget. Bahkan tingginya saja hanya 60 cm. Jadi sebelum bermain, pastikan berat tubuhnya tidak lebih dari 70 kg. Jadi pilih go-kart atau mini GP sama serunya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. 11 DJ dalam dan luar negeri unjuk gigi di Paca Festival. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya aka Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah
Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ya, saatnya menikmati electronic dance music atau EDM. Di Seminyak ada 11 DJ dalam dan luar negeri unjuk gigi di Paca Festival. Bali menjadi lokasi pertama digelarnya festival di Asia Tenggara ini karena bernuansa tropikal. Sejak sore 11 DJ dari dalam dan luar negeri mulai tampil di Paca Festival di Seminyak, Bali. Berbagai genre EDM dimainkan di festival yang berasal dari Ibiza. Indonesia dipilih sebagai negara pertama penyelenggara festival di Asia Tenggara. Pemilihan Bali karena cocok dengan konsep Paca Ibiza yang bernuansa tropikal. Semakin malam, suasana festival semakin panas dan dipadati penyuka EDM. Freddy Legrand, DJ yang sering jadi headliner di festival EDM dunia seperti Ultra Music Festival hingga Tomorrowland, tampil juga di Paca Festival. To be honest, I think Ibiza is, you know, almost everyone in Europe found Ibiza. So for me, it's nice to be here as well. I mean, I did a lot of gigs already this year in Ibiza, and it's always great. But I think it's nice that something from the island comes here as well. So I think that's awesome. Untuk tahun ini, tiket Paca Festival yang digelar hari Jumat dibanderol harga Rp750.000. Pemilihannya kita coba membawa semua genre sih, biarpun suatu Paca sendiri mempunyai satu genre, sebenarnya house, cuma kita membawa semua genre dari EDM, dari house, dari segala macam musik sih. Festival di liburan musim panas ini menyedot wisatawan mancanegara dan lokal menikmati festival dari Ibiza ala Pulau Dewata, Bali. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Ya, dari EDM sekarang kita ke musik jazz. Yahlatan Jazz Gunung kembali digelar di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Gelaran kali ke-9 ini sukses pukau ribuan penonton. Kembali usung konsep panggung amfiteater terbuka, ajang tahunan Jazz Gunung Bromo Sabtu petang kembali digelar di kawasan Pegunungan Tengger, Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Penampilan apik kolaborasi trio Sri Hanuraga dengan Dira Sugandi jadi pembuka acara. Selain Dira Sugandi, pemusik jazz kawakan Indra Lesmana menyusul bawakan lagu Blasti dan Morning Birds. Pengen lihat karena sempat lihat juga di medsos, pengen lihat langsung. Terus di sini juga dingin, enak. Iya. Pengen ngerasain jazz di gunung. Berdekatan momennya dengan 17 Agustus, tema kemerdekaan menjadi tema gelaran ke-9 Jazz Gunung. Ribuan penonton juga kibarkan bendera mini sambil teriakan merdeka. Kita ambil konsep tentang kemerdekaan, jadi merdekanya kita, jazz itu bisa meneguhkan Indonesia. Terus tahun ini juga semuanya di baik VIP maupun festival semuanya sold out. Dalam 2 minggu udah sold out dan itu udah bagus sekali. Jazz Gunung Bromo tahun ini digelar selama 2 hari, tanggal 18 dan 19 Agustus. Puncak acara Jazz Gunung ditutup dengan penampilan Glenn Fredly dan Soimah yang berkolaborasi bawakan jazz dangdut. Mahfud Sunarji melaporkan untuk Net.
Masih tentang musik jazz, 200 musisi manggung secara estafet di gelaran Jazz Traffic Festival 2017 di kota Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah musisi dalam dan luar negeri ramaikan festival ini. Indra Lesmana menjadi salah satu musisi yang tampil di Jazz Traffic Festival Surabaya. Di festival ini, Indra membawakan lagu dari debut album terbarunya. Selain Indra, ada 199 musisi tanah air dan mancanegara yang tampil di festival ini. Salah satunya musisi jazz dari Prancis. Di festival ini, para musisi secara estafet manggung bergantian di 5 panggung. Selain jazz, subgenre pop, EDM, dan ethnic jazz juga ditampilkan memanjakan telinga pengunjung. Jazz Traffic tahun ini lebih variatif ya dibanding tahun lalu karena nggak hanya mengundang band-band jazz, cuman kayak ada kayak efek rumah kaca, itu kan notabene bukan band jazz ya. Jazz Traffic Festival bertema Soul of Freedom menghadirkan ratusan band dari beragam aliran musik. Untuk merangkul penikmat musik jazz tanah air dan memorabilia hingga musisi jazz milenial. Kita menampilkan rentang musik yang lebih luas tahun ini, di mana banyak kemerdekaan dan kebebasan yang ditampilkan dalam panggung-panggung Jazz Traffic Festival. Ada 5 panggung untuk tahun ini, di mana genre musik yang disajikan itu sangat-sangat beragam. Jazz Traffic Festival 2017 berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 18 hingga 19 Agustus 2017. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Ya, informasi dari Jazz Traffic tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali ya tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. They don't teach you this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? Well, you and me got a whole lot of history. We could be the greatest thing the world has ever seen. You and me got a whole lot of history. So baby, don't let it go. We could make some more, we could live forever. All of the rumors, all of the fights, but we always find a way to make it out alive. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? Well, you and me got a whole lot of history. We could be the greatest thing the world has ever seen. You and me, baby, got a lot of history. So baby, don't let it go. We could make some more. We could live forever. Penny bars, expensive cars, hotel rooms and new tattoos, good champagne and private planes. They don't mean